Sahabat sehat, pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi sampai dengan saat ini, bahkan hampir 2 tahun, itu memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, bahwa begitu mahalnya kesehatan. Dan yang kedua, betapa pentingnya kita untuk terus menjaga kesehatan kita. Halo sahabat sehat, bertemu lagi bersama dengan saya Dr. Fritz Leksi Menker Muncai. Kita saat ini berada di segmen sehat bersama Dr. Fritz. Seperti pada awal tadi saya menyampaikan tentang keadaan kita di masa COVID-19 atau pandemi COVID-19, bahwa begitu pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membagikan kepada kita sekalian, para sahabat-sahabat sehat semua, tentang 6 tips bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita di masa pandemi saat ini, dan tentu juga di masa-masa yang akan datang. Tapi sebelum kita masuk dalam video atau inti video kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap setia ada di channel ini, terutama bagi teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, dan terus aktif dalam menonton setiap video-video yang ada di channel ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita semua diberkati dengan semua video-video yang ada di channel ini. Dan tentu bagi teman-teman juga yang sudah mampir walaupun belum subscribe, saya juga tetap mengucapkan banyak terima kasih, karena harapan saya setiap video yang ada di channel ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman tidak keberatan juga, silakan juga mensubscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, karena lonceng notifikasi itu akan memberikan kita informasi kapan ada video-video baru yang diupload di channel ini. Jika teman-teman suka dengan video yang ada di channel ini, silahkan diberikan apresiasi like. Dan jika teman-teman merasa ini penting dan bermanfaat, silahkan di-share video-video yang ada kepada teman-teman atau kerabat teman-teman sekalian, atau kepada saudara-saudara yang ada melalui sosial media yang kita punya, supaya semakin banyak lagi orang yang bisa mendapatkan informasi kesehatan dari channel ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang masih bingung dengan isi dari video yang ada, silahkan ditulis di kolom komentar, dan mungkin bisa kita buatkan video untuk menjawab itu, atau mungkin bisa langsung kita jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja masuk pada inti video kali ini. Sahabat sehat, sebenarnya banyak hal yang dapat saja kita lakukan untuk terus bisa menjaga kondisi fisik kita atau kondisi tubuh kita dalam keadaan yang sehat dan kuat. Tapi pada kesempatan saat ini saya hanya akan membagikan kepada kita 6 tips sederhana yang dapat kita lakukan untuk terus bisa menjaga kondisi fisik kita atau kondisi tubuh kita tetap ada dalam kondisi sehat. Hal pertama yang akan saya bagikan itu mengurangi atau menghindari yang namanya stres. Kenapa? Karena ternyata stres yang berlebihan akan membuat semua sel dan sel-sel yang ada dalam tubuh kita menjadi lemah, menjadi rusak. Bahkan sistem pertahanan tubuh kita akan menjadi lemah, sehingga kita rentan sekali diserang oleh penyakit, virus maupun bakteri. Apalagi jika stres itu berlebihan akan menimbulkan banyak gangguan-gangguan psikosomatis, yang mana akan mengganggu mulai dari lambung kita, jantung kita, ya, ataupun organ-organ yang lain akibat daripada stres. Mungkin untuk video stres ini saya secara detail telah membuatkan video tentang gangguan kecemasan, yang teman-teman boleh saksikan videonya, ada saya sertakan di deskripsi linknya, yang banyak membahas tentang bagaimana pengaruh stres terhadap kondisi kesehatan tubuh. Jadi di sini diharapkan dengan mengurangi stres, maka kita dapat lebih fokus, atau tubuh kita atau diri kita bisa lebih fokus pada pola hidup sehat, ya, dan pada hal-hal yang lebih penting lainnya dibandingkan memikirkan hal-hal yang membuat kita lebih stres. Kemudian hal-hal yang dapat kita lakukan untuk dapat menghindari kita dari stres yang berlebihan, yaitu yang pertama tentu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Dimana hal ini kita bisa lakukan dengan meningkatkan hubungan baik kita dengan Sang Pencipta melalui ibadah kita yang rutin,
melalui doa, melalui pujian, ya, sesuai dengan tentu dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian kita juga dapat melakukan yang namanya olahraga, meditasi, ya, dan melakukan refreshing atau bersantai. Walaupun memang di kondisi COVID sekarang ini kita dilarang untuk mengunjungi objek-objek wisata, tapi tentu banyak hal lain yang dapat kita lakukan atau menyalurkan hobi kita untuk kita bisa menghindari yang namanya stres, dan itu sangat penting. Itu poin yang pertama. Sahabat sehat, tips kedua yang juga tidak kalah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, yaitu tidur yang cukup. Di masa pandemi saat ini, sebenarnya kita punya lebih banyak waktu di rumah, ya, kita bekerja dari rumah. Tetapi sayang, kebanyakan dari kita memilih bekerja di malam hari, di mana alasannya waktu itu adalah waktu yang baik, sunyi, dan sebagainya. Walaupun terkadang bekerja di malam hari sampai dengan larut malam, bahkan ada yang sampai dengan subuh, akhirnya mengurangi jam tidur kita. Apalagi kita juga yang punya kebiasaan bermain game, dan bermain game kadang sampai dengan tengah malam atau bahkan sampai dengan pagi, dan itu tanpa kita sadari telah mengurangi jam tidur kita. Padahal sahabat sehat, jam tidur yang dianjurkan untuk kesehatan yaitu tidur malam selama kurang lebih 8 jam pada orang dewasa, dan pada anak-anak itu bahkan lebih panjang lagi. Sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang tidur minimal 8 jam setiap hari dalam 2 minggu itu menunjukkan tubuhnya lebih kebal terhadap serangan virus maupun bakteri. Sementara orang yang tidurnya kurang dari 6 jam, ya, setiap malamnya akan 4 kali lebih mudah mengalami flu karena serangan daripada virus, ya, dibandingkan dengan orang yang tidurnya lebih daripada 7 atau 8 jam. Apa sih manfaat daripada tidur malam yang cukup? Dimana ketika malam itu adalah proses istirahat kita, tetapi tubuh kita melakukan suatu yang namanya perbaikan sel-sel atau kegiatan metabolisme di malam hari, di mana tubuh akan melepaskan zat-zat yang mana zat-zat itu akan bertujuan meremajakan kembali atau memperbaiki kembali sel-sel yang sudah rusak, sehingga dengan sel-sel yang diperbarui atau diperbaiki itu diharapkan dapat menjaga atau melawan virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Jadi betapa pentingnya tidur yang cukup, ya, yang berkualitas. Dan ini sangat sederhana, dan walaupun itu sulit juga untuk dilakukan, tapi saya harap teman-teman ini harus bisa menerapkan pola tidur yang sehat agar tetap bisa menjaga kesehatan kita lebih baik. Tips yang ketiga yaitu makan buah dan sayuran hijau. Tentu ini juga tidak terlalu akan banyak saya jelaskan, yang mana ketika kita mengkonsumsi yang namanya buah dan sayur, ya, tentu itu akan memberikan kepada kita banyak vitamin, ya, vitamin D, mineral, serta vitamin-vitamin penting lainnya, yang mana vitamin itu kita butuhkan untuk menjaga kondisi fisik kita, termasuk menjaga kondisi daya tahan tubuh kita. Nah, untuk suplemen, ya, itu saya tetap menyarankan, memang kadang-kadang kita membutuhkan tambahan suplemen dari luar, dan itu penting dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk menentukan suplemen yang cocok, yang baik untuk tubuh kita. Tips yang keempat yang dapat kita lakukan untuk menjaga kondisi fisik kita atau tubuh kita tetap sehat yaitu berolahraga. Olahraga yang baik dan sehat itu dilakukan kurang lebih 30 menit setiap kali olahraga, dan dilakukan 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Ya, olahraganya bisa apa? Jalan, ya, bisa jogging, bisa lari, ya, bisa bersepeda, dan yang lain-lain, ya, sesuai dengan keadaan kita, ya, minat kita, hobi kita. Dan untuk olahraga, saya juga punya video khusus yang membahas tentang tips berolahraga yang aman atau tips olahraga yang baik untuk kesehatan. Teman-teman juga boleh saksikan, boleh nonton untuk mendapatkan informasi seputar olahraga. Saya sertakan linknya dalam deskripsi. Mungkin setelah video ini bisa dikunjungi untuk bisa disimak dan dipelajari. Mungkin ada hal-hal yang baik yang dapat teman-teman pelajari dari sana. Jadi teman-teman, untuk olahraga, sebuah penelitian membuktikan bahwa olahraga yang teratur itu dapat mencegah terjadinya peradangan dan beberapa penyakit
kronis, mengurangi stres, serta mempercepat peredaran sel darah putih khususnya di dalam melawan penyakit. Jadi begitu banyak sebenarnya manfaat daripada berolahraga bagi kesehatan kita. Kita masuk pada tips yang kelima tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Tetapi sebelum saya masuk pada tips yang kelima, saya harap teman-teman tetap semangat, tetap setia mendengarkan, karena hanya 6 yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang kelima yaitu minum air putih yang cukup. Ternyata 70-80% daripada tubuh kita itu terdiri dari air, dan fungsinya sangat bergantung pada air itu sendiri. Tak terkecuali untuk otak dan saraf kita. Ya, kekurangan air dapat menyebabkan tubuh kita mengalami yang namanya kelelahan, kehilangan konsentrasi pada pikiran kita, mengalami sakit kepala, terjadi depresi, kesulitan tidur, dan berbagai macam gangguan kesehatan lainnya. Air itu ternyata dapat membantu proses metabolisme dalam tubuh kita, serta dapat membantu membuang racun dari dalam tubuh kita melalui ginjal. Nah, di sini aturan yang baik dalam mengkonsumsi air itu menurut Institute of Medicine of Food and Nutrition Board yaitu 2,7 liter per harinya bagi wanita, dan pada pria membutuhkan 3,7 liter setiap harinya untuk kebutuhan kesehatan tubuh kita. Dan tips yang terakhir yaitu tips yang keenam, yaitu menjaga kebersihan. Ini juga merupakan hal yang penting tentunya. Bagaimana kita akan sehat, bagaimana kita akan tetap kuat, bagaimana kita akan terhindar dari infeksi COVID-19 kalau kita tidak menjaga kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan kita. Ini merupakan juga hal yang penting. Jadi hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan, tentu yang pertama ya kita mandi, ya, rajin mandi setiap hari, minimal 2 kali sehari. Kemudian rajin mencuci tangan. Jadi apalagi di masa COVID-19 ini merupakan salah satu hal yang terus disampaikan kepada kita untuk terus rajin mencuci tangan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita dengan menggunakan air dan sabun, atau menggunakan sanitizer jika tidak ada air dan sabun di tempat kita berada. Kemudian tentu yang penting juga adalah menjaga kondisi lingkungan tempat kita tinggal, ya, di rumah kita, lingkungan kerja kita, ataupun dimanapun kita berada. Membiasakanlah diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, apalagi saat ini di masa COVID. Sekali lagi, masker, tisu, ya, atau hal-hal yang kontak dengan tubuh kita yang akan kita buang, betul kita harus perhatikan di mana tempat kita akan membuang. Jika itu di tempat kesehatan atau fasilitas kesehatan, ada plastik kuning yang disiapkan untuk membuang itu. Tetapi jika tidak, ya kita simpan di plastik khususnya di rumah, dan kita ikat baik-baik, dan itu kita buang di tempat yang ditentukan oleh mungkin Satgas COVID-19 di daerah kita, tempat pembuangan sampah akhir untuk yang beresiko dengan COVID-19. Intinya di sini kita harus terus menjaga kondisi kebersihan baik diri kita maupun kondisi kebersihan lingkungan tempat kita berada. Baik sahabat sehat, jadi itu kurang lebih 6 hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk terus bisa menjaga kondisi fisik kita tetap sehat dan tetap kuat. Saya berharap hal ini bisa bermanfaat bagi kita. Mungkin ada hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan. Silakan teman-teman tambahkan, mungkin bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain melalui kolom komentar, agar semakin banyak hal yang dapat kita lakukan untuk terus bisa menjaga kesehatan kita. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia menonton video ini sampai dengan selesai. Dan saya yakin, saya berdoa kita semua tetap ada dalam kondisi yang sehat. Kita bisa terhindar dari virus maupun bakteri, terutama di masa COVID-19. Tetap jaga kesehatan. Dan tentu hal penting ini juga yang saya terus akan sampaikan kepada kita. Di masa pandemi ini kita harus taat, ya, tetap setia pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu membawa
ya, dan menggunakan masker, ya. Digunakan dengan baik seperti ini, ya, tidak seperti ini, ya, apalagi seperti ini, ya. Ya, itu masih banyak kita temukan di luar sana. Kemudian jangan lupa untuk terus rajin mencuci tangan, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, menggunakan air mengalir dengan sabun, atau juga bisa menggunakan sanitizer berbasis alkohol jika memang tidak ada air di tempat kita berada. Kemudian jangan lupa juga untuk terus menjaga jarak, ya, dengan orang lain ketika kita berinteraksi, mengurangi mobilitas jika hal itu tidak terlalu penting, dan yang terakhir, kita janganlah berkerumun. Jika memungkinkan, kita diam di rumah dan tetap bekerja dari rumah, tetap ya, stay at home, agar kita menghindari yang namanya kumpul-kumpul dan kerumunan. Sekali lagi terima kasih. Saya berharap kita tetap ada dalam kondisi sehat. Salam sehat untuk semuanya, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Bye.